Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Edi Pratomo. Terima kasih atas perkenan kehadirannya. Yang kami hormati Ibu Teti selaku Seprodi, Bapak Dr. Arsin selaku moderator, dan juga yang kami hormati para narasumber. Kami sangat berterima kasih atas kesibukannya berkenan atau meluangkan waktu dalam mengikuti kuliah umum pada malam hari ini. Tidak lupa saya perkenalkan Prof. Edi Pratomo selaku Dekan Fakultas Hukum sebagai narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir Prof. Dr. Widi Handoko, pakar hukum kenotariatan dari Jawa Tengah, Semarang, dan Dr. Narendra Jatna selaku Jaksa Agung, selaku Jaksa di Kejaksaan Agung. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Kami akan senang sekali mendapat narasumber dari Bapak-Bapak para narasumber. Mudah-mudahan narasumber itu akan menjadi ilmu pengetahuan bagi para prodi mahasiswa prodi MKN UP. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memulai acara Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji syukur kepada Tuhan atas webinar kuliah umum pada malam hari ini dengan judul Notaris sebagai Gatekeeper dan Perspektif Penyertaan yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Salam hormat kami haturkan kepada para pembicara sebagai narasumber kita hari ini. Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo, SH.MA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bapak Dr. Yoyo Arifardani, SH.MM LLM. Ketua Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Profesor Widi Handoko, SH SPN, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak dan berdiskusi mengenai peranan notaris sebagai suatu gerbang utama yang harus menyeleksi suatu tindakan hukum dari para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Selama sesi pemaparan dan diskusi nanti, kita akan dipandu oleh Bapak Dr. FX Arsin Lukman SH. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengumumkan tata tertib webinar pada malam ini. Para peserta non-narasumber harap mematikan mikrofon masing-masing selama narasumber memberikan pemaparan. Dan kami meminta untuk menghidupkan kamera video, serta mengisi link form daftar hadir yang disediakan di kolom komentar. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama menyimak welcoming remarks dari Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila kepada Bapak Dr. Yoyo Arifardani, SH.MM LLM. Kami persilakan. Terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Prof. Edi Pratomo selaku Dekan Fakultas Hukum. Selamat malam para narasumber. Terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber pada malam hari ini dalam tema notaris sebagai gatekeeper dalam perspektif delik pernyataan.
penyertaan. Mudah-mudahan tema ini akan berguna bagi mahasiswa Prodi MKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Yoyo atas welcoming remarks yang telah disampaikan. Kami memohon kesediaan dari Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo, SHMA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, untuk memberikan opening remarks. The screen is yours, sir. Baik, terima kasih Bu Arum yang menjadi MC pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tentu mewakili pimpinan daripada Fakultas Hukum Universitas Pancasila ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas inisiatif dari Prodi MKN ya, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Yoyo dan Ibu Dr. Teti Samusir. Dan juga moderatornya kali ini adalah Pak Dr. FX Arsin Lukman, ya, dosen senior di Prodi MKN Universitas Pancasila. Wabil khusus izinkan saya pertama-tama menyapa salam kenal pada para narasumber dan salam ketemu kembali, khususnya adalah Bapak Profesor Dr. Widi Handoko SSPN. Beliau adalah salah seorang pakar ya, Prof. Widi ya. Terima kasih Prof. Widi hadir, dan Prof. Widi ini adalah pakar hukum kenotariatan yang kita perlu memahami arti penting daripada tugas utama atau fungsi, tugas dan fungsi dari seorang notaris. Terima kasih Prof. Widi berkenan hadir di sore hari dalam cuaca yang hujan dan macet di jalan tol Simatupang nih. Saya juga tentu menyambut baik kehadiran ini sahabat kolega saya, adik jauh nih karena umurnya masih Siap, Excellency. R. Narendra Jatna SLLM. Tadi keliru tadi Pak Yoyo tadi mengatakan Jaksa Agung. Jaksa Agung nanti, sekarang masih belum. Diamin ke, Pak. Suatu saat pokoknya diamin ke dan ojo dibanding-banding ke. Siap. Terima kasih kedua narasumber, orang yang sangat dikenal dengan baik di tingkat nasional, dan kalau Pak Narendra ini kamu udah lama nih, pernah bersama-sama bekerja bersama sering ya. Dan kami senang masih ada sambungan silaturahmi yang akrab. Pak Narendra, Pak Reda, Pak Tony Spontana, Pak Zulfidli, dan waduh luar biasa teman-teman semua. Hebat-hebat sekarang. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi akan terus terjalin. Apalagi sore ini ada Profesor Dr. Widi Handoko. Terima kasih juga Dr. Arsin, luar biasa selalu setia menemani kita dalam masa-masa yang cukup penting. Prodi MKN sedang menjalani proses reakreditasi. Dari B mau langsung unggul, dari A-nya dilewatin ini. Kita sedang berusaha nih, Prof. Widi dan Pak Dr. Narendra, mohon doa restunya dan mohon dukungan. Makin berkibar insya Allah notariat kita di EVA Universitas Pancasila. Topik hari ini luar biasa nih ya. Pertama-tama saya analisa dulu topiknya nih, karena saya nggak paham ini. Notaris sebagai gatekeeper, luar biasa, pintu gerbang utama, dan ditinjau dari perspektif penyertaan pidana maksudnya mungkin ya. Ada hubungannya dengan beberapa pasal KUHP, nanti mungkin Pak Narendra akan menjelaskan. Tugas notaris dalam masa-masa kemajuan teknologi gini itu makin berat. Ya, suatu saat notaris bisa menerima akta virtual, tanda tangan virtual, aktanya virtual, pembuatannya, perundingannya pun draftingnya bisa virtual.
KTP sekarang tinggal dipencet langsung semuanya terkait dengan Dukcapil ya, dan terkait dengan sistem perbankan Indonesia dengan BI checking. Dengan demikian perspektif penyertaan ini akan banyak memberikan bekal bagi para notaris dan calon notaris, khususnya Bapak Ibu dosen MKN dan dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Sivitas Akademika, para mahasiswa ya. Ini benar-benar penting topiknya, karena jangan sampai kita terseret-seret ikut serta di dalam satu urusan, misalnya TPPU lah, ya kan? Sekarang di semua lini kehidupan manusia di Indonesia dengan teknologi maju bisa terseret dalam proses TPPU. Dan ini sudah banyak kasus di pengadilan yang melibatkan notaris. Karena notaris sebagai seorang ahli hukum, ahli membuat akta otentik, dan notaris juga bisa berperan sebagai legal advisor atau legal consultant, perlu memahami topik pada sore hari ini yang diberikan oleh kedua narasumber yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Betapa berat notaris di masa yang akan datang dan di masa digital notary services ya. Lintas negara sekarang sudah borderless world, sehingga banyak investor asing yang menemui notaris ingin menggandeng mitra lokal di dalam kerangka membuat satu kesepakatan usaha. Ya kan, kalau sudah begitu tentu ada choice of forum, choice of law dalam kontrak-kontrak internasional, dilihat background dari masing-masing track record yang bersangkutan, para pihak, kemudian juga dilihat dari perusahaannya masing-masing, baik itu importer atau eksportir ya, prinsip-prinsip dari sebuah kontrak internasional, sehingga akta itu dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya di depan hukum, yakni hukum di Indonesia. Kasus-kasus di pengadilan tentang keterlibatan notaris perlu mendapat sorotan ya. Mungkin nanti Prof. Widi dan Dr. Narendra memiliki beberapa studi kasus ya yang bisa di-share dengan kita, sehingga kita paham betul what is the rule of notary, public notary, dan apakah kegiatan seperti TPPU itu kan belum seluruhnya diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya. Bahkan sekarang ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri Kumham yang terkait dengan peran dan fungsi notaris. Di mana dia kedudukannya? How do we define gatekeeper? Ya, jangan sampai karena kita kipernya kita goal, ya kan? Masuk ke gawang kita justru bukan ke gawang lawan. Akhirnya 0-1 buat kita, bukan 1-0. Misalnya ya. Sekali lagi atas nama pimpinan saya menyambut baik acara ini dan terima kasih kepada Prof. Widi dan Dr. Narendra, Pak Dr. Arsin, mohon dipandu dan marilah kita dengarkan dengan baik paparan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa buat pemantapan rohani para calon notaris dan para notaris Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mungkin undur diri, ada kegiatan lain, tetapi saya akan ngikutin sebentar mungkin ya. Khususnya kalau sudah mendapatkan inti permasalahannya, mungkin saya akan tanya lebih lanjut kepada Kaprodi atau Sekprodi. Setiap kegiatan yang penting begini, Pak Kaprodi dan Ibu Sekprodi, perlu direkam, perlu di YouTube-kan ya, sehingga semua persiapan, pelaksanaan, dan review daripada sebuah kegiatan ini akan menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan sejenis di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih dan selamat. Dan selamat melaksanakan Zoom meeting ya dengan topik yang
sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya terkait dengan fungsi notaris. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan atas opening remarks yang telah diberikan. Sebelum kita memulai kuliah umum ini, kami memohon kepada seluruh para peserta untuk mengaktifkan kamera, videonya. Kita akan mengambil sesi foto bersama. Saya minta kepada petugas dari Prodi MKN untuk dapat membantu memberikan aba-aba. Mas Aan, bisa kami dibantu? Mas Aan, bisa kami dibantu untuk ambil sesi foto bersama? Mas Aan, apakah mendengar saya? Bisa mengambil foto bersama? Baik, kalau begitu saya ambil alih ya, Mas Aan. Bapak Ibu, kita ambil foto bersama. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita memasuki sesi utama, yakni pemaparan oleh para narasumber kita. Kami menyerahkan sesi ini kepada Bapak Dr. Arsin selaku moderator. Kami persilakan Bapak untuk memandu acara. The screen is yours, sir. Terima kasih, Bu MC. Dalam kesempatan ini, ya, kita akan mendengarkan kuliah umum dengan tema notaris sebagai gatekeeper dalam perspektif delik penyertaan. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Dekan, ini judul yang menarik, jangan sampai notaris malah kebobolan. Ya, kipernya harus canggih. Dan oleh karena itu, pembicara-pembicara malam ini saya kira tidak perlu diragukan lagi mengenai kepiawanannya. Ya, ada Profesor Dr. Widi Handoko, SH, SPN, adalah seorang ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah. Selain itu juga beliau dosen di banyak universitas, ya, ada di Unisula, ada di Undip, ada di PTIK, ya, kemudian ada di UNES, ya. Dan pembicara yang satu lagi adalah Dr. R. Narendra Jatna, SH, LLM, ya, seorang Kepala Biro Perencanaan dari Kejaksaan Agung, dan kelihatannya tadi dikatakan bakal Jaksa Agung. Dan oleh karena itu terlihat di sini background akademisnya tidak perlu diragukan lagi, mumpuni, ya, meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 93 menjadi staf pengajar FHUI. Sejak tahun 2010 adalah staf pengajar juga di Pancasila.
sehingga boleh katakan dari kampus sendiri lah, ya. Nah, dalam kesempatan ini barangkali secara akademis mungkin disampaikan dulu pandangan dari Prof. Dr. Widi Handoko ya untuk menyampaikan kuliah umumnya terkait dengan tinjauan akademis, kemudian juga nanti setelah itu barangkali terkait dengan delik penyertaan yang disebutkan di judul ya oleh Dr. Narendra. Saya kira demikian untuk pengantar ya. Silakan Prof. Ya, izin Dr. Arsin, terima kasih untuk waktunya. Saya diberi waktu berapa menit ini, Pak Dokter? Sekitar 30 menit lah, ya Prof. Oh, Cukup 30 ya? menit. Siap. Ya, insya Allah saya cukup-cukupkan. Tapi yang jelas nanti saya akan poin-poinnya, tapi bahan itu kan cukup bisa dibaca oleh para mahasiswa. Yang pertama saya ucapkan selamat malam bagi para mahasiswa. Dan mohon maaf saya kemarin sudah kirim slide saya tidak bisa menampilkan karena ini pakai HP dan saya posisi di Jakarta. Karena posisi saya di Jakarta. Bisa dibantu oleh itu apa namanya? Boleh, oleh tapi host, kalau host. Ya. Boleh nanti itu dikasihkan mahasiswa, tapi saya nggak apa-apa ini. Baik. Saya pikir karena memang sudah pekerjaan sehari-hari, mungkin saya cukup bisa untuk menyampaikan tanpa slide juga. Yang pertama kita harus memahami bahwa gatekeeper itu yang dimaksud adalah sebagaimana dalam slide saya, kita sebagai seorang notaris, tugas kita sebagai seorang notaris itu sebenarnya tidak sekedar pada jabatan publik. Karena kalau kita bicara notaris itu sebenarnya kita yang membedakan dengan PPAT itu pada dasar aturan undang-undangnya. Ya. Kalau PPAT itu karena didasarkan pada pasal 6 ayat 2 PP 2497 itu connect-nya ke Undang-Undang nomor 5 tahun 86, kemudian diperbarui 51 2009 dan diperbarui 30 2014. Di sana itu sebagai pejabat yang sebenarnya lebih ke administratif pemerintahan. Sehingga produknya itu sebenarnya sama sebagai produk administratif, tapi bedanya kewenangannya kalau PPAT itu lebih ditekankan pasal 6 ayat 2 PP 2497, sedangkan kalau notaris itu ditekankan oleh pasal 1 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 2 2014 Junto 30 2004. Dalam konteks ini kalau kita bicara notaris itu secara publik terikat Undang-Undang 25 2009. Tapi kalau secara jabatan kenegaraan, sebenarnya notaris itu diberi keistimewaan yaitu menggunakan simbol negara yang diatur di dalam Undang-Undang 24 2009. Nah, kemudian tugas dari seorang notaris itu sebenarnya sangat mulia karena notaris ini harus memberikan suatu protektif atau pencegahan ya, lebih tepatnya pencegahan, sehingga tugasnya menyeleksi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini notaris dalam hal ini dia memiliki tugas memastikan bahwa perbuatan para pihak itu tidak melanggar aturan undang-undang.
Sehingga perbuatan para pihak dalam konteks ini mendasarkan pada pasal 1868 sampai 1875, khususnya berkaitan akta otentik dan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan otentisitas. Selebihnya, otentisitas itu, saudara, dipertegas di pasal 38 sampai dengan 54 Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 sampai dengan pasal 54 ya. Di situ ditentukan tentang bentuknya dan seterusnya. Namun hari ini dengan keterbatasan waktu yang 30 menit itu, saya akan menjelaskan poin-poin utama dan irisan-irisan yang berkaitan dengan masalah pidana maupun perdata. Nah, mahasiswa harus mengerti bahwa seringkali notaris ini alergi terhadap hukum pidana. Kebetulan saya di Polri mengajar irisan perdata, pidana maupun administratif. Nah, ketidakpahaman para notaris dalam hukum pidana ini kemudian banyak melahirkan hal-hal yang mestinya tidak dilakukan justru dilakukan. Sebagai contoh misalkan begini, seorang notaris itu membuatkan akte di bawah tangan, lalu dia melakukan melegalisasi. Nah, ketika membuatkan akte di bawah tangan ini, sebenarnya tidak ada perlindungan bagi notaris. Karena kalau membuatkan draft di bawah tangan, maka dia bisa kena pasal 55 ayat 1 turut serta. Bahkan ketika seorang notaris dalam posisi yang mestinya pasif di dalam menerima klien, kemudian notaris ini kemudian aktif ikut mengatur, ini berbahaya. Karena tidak ada perlindungan. Sehingga itu bisa terkena pasal 266, menyuruh. Nah, oleh karenanya, saudara-saudara nanti kalau ingin jadi notaris memang dibutuhkan pemahaman hukum secara baik. Karena negara ini negara hukum, Rechtsstaat, saudara bisa membuka pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, dalam konteks negara hukum, kewenangan itu diberikan kepada hakim sebagai panglima tertinggi hukum, itu kewenangannya ada di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu di breakdown di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Itu pengganti Undang-Undang 4 2004. Nah, saudara-saudara, bahwa suatu keberadaan dari hukum itu sendiri, sifat dasar dari hukum itu sendiri, karena hukum itu adalah sebagai panglima, maka sifat konstitusional hukum itu, suka tidak suka, mau nggak mau, memang kewenangannya diberikan kepada hakim untuk memastikan, atau dalam konteks ini kalau kita bicara teori triadism law, hakim itu memiliki kewenangan dalam konsep nilai keadilan, memastikan bahwa hukum itu adil. Yang kedua, dalam konsep society atau kemanfaatan, bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, hukum itu memiliki nilai kepastian. Ya, semua itu dirangkum dalam suatu kajian teori yang kita mengenal dengan istilah law as a tool of social engineering. Tujuan hukum adalah untuk as order, but not as disorder. Hukum itu adalah untuk ketertiban dan bukan untuk ketidaktertiban. Nah, saya akan langsung memulai suatu irisan-irisan itu yang tadi bisa saya sampaikan, bahwa yang harus kita pahami nanti sebagai seorang notaris, karena notaris itu merupakan tadi gatekeeper. Artinya bagaimana seorang notaris ini mencegah supaya di kemudian hari alat buktinya itu betul-betul bisa otentik, terjamin otentisitasnya sesuai dengan 1868 sampai 1875.
Karena apa? Karena kalau kita bicara bidang notaris, kita tidak bisa mengatakan itu sekedar bicara bidang perdata. Karena kalau kita bicara tugas kewenangan notaris sebagai pejabat yang menyiapkan akte otentik, dalam konsep hukum acara perdata itu diatur di dalam pasal 164 HIR, 284 RBG, dan 1866 BW. Di sana saudara-saudara kita mengenal dengan sebutan Fabrizio Plane, atau kita mengenal dengan formalitas causa. Nah, yang dimaksud Fabrizio Plane atau formalitas causa itu adalah alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang autentik, yang absolut dalam hukum acara perdata. Sehingga dalam hukum acara perdata, kalau saudara melihat 164 HIR, 284 RBG, 1866, di situ ada angka. Berbeda dengan konsep pidana. Kalau konsep pidana, alat buktinya itu disebut dengan Prietbewis, alat bukti bebas. Sehingga di sana tidak ada nomornya. Sehingga hakim lebih banyak mendasarkan pada saksi fakta, atau jika ada diperlukan suatu pemahaman tentang fakta-fakta hukum atau adanya kebutuhan untuk menjelaskan fakta-fakta hukum itu, maka ada saksi ahli dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, sehingga dalam konsep yang nanti Anda akan jadi notaris dan Anda buat, Anda akan menyiapkan alat bukti di kemudian hari, dan itu tidak sekedar dalam hukum acara perdata atau administratif. Dalam hukum acara perdata yang kita mengenal dengan preponderance of evidence, kalau dalam hukum administratif kita mengenal juga contrarius in actus, bahwa preponderance of evidence itu, alat bukti itu berlaku absolut, sempurna. Sempurna itu kalau saudara nanti membaca di dalam buku saya, nanti ada beberapa buku saya, di suatu saat nanti saya juga akan kirim ke Universitas Pancasila beberapa buku nanti, bahwa di situ saya menerjemahkan yang disebut dengan alat bukti sempurna itu alat bukti yang utuh, apa adanya, menyeluruh, tidak cacat dan tidak celah. Dalam hukum acara perdata, akte otentik itu harus dipandang sebagai alat bukti yang utuh, apa adanya, menyeluruh, tidak cacat, tidak celah. Sepanjang tidak dituduhkan pasal 1872, yaitu adanya kepalsuan. Artinya apa? Artinya alat bukti itu sepanjang memenuhi 1320 sampai dengan 1327 dan tidak dituduhkan atasnya, maksudnya atas alat bukti itu 1872 kepalsuan, maka itu harus mau nggak mau, suka nggak suka, hakim harus menerima secara absolut. Nanti bisa dibuka juga di bukunya Prof. Edward Eddy dalam konteks alat bukti yang absolut. Nah, saudara-saudara, kalau kita memahami itu, berarti kita akan mendasarkan pada 1320. 1320 itu di situ ada syarat subjektif, syarat objektif terhadap apa yang kita sebut dengan perjanjian. Nah, karena notaris itu tugasnya di sana selain perjanjian, perikatan juga perjanjian juga masuk dalam satu perikatan. Nah, yang dimaksud dengan absolut, apa adanya, tidak cacat, tidak celah itu, saya ingin menjelaskan absolutnya di mana. Ketika 1322, misbruik van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan itu tidak ada. Artinya si notaris maupun para pihak tidak terdapat penyalahgunaan keadaan, tidak terdapat misbruik van omstandigheden. Tidak ada duang, tidak ada pemaksaan dalam suatu perjanjian. Tidak ada dwelling kekilapan. Dan tidak ada bedrogging. Akal muslihat juga bedrock. Nah, irisan-irisannya di situ, biasanya irisan-irisan yang terjadi itu adalah di
bad dragging, bukan dwelling, tapi bad dragging, yaitu akal muslihat. Nah, biasanya akal muslihat terjadi di akte notaris itu bukan si notarisnya yang membuat akal muslihat. Karena pasal terkait akal muslihat dan bedrock tipu daya itu biasanya dibuat oleh para pihak. Sehingga koneknya ke 263, yaitu pemberian keterangan palsu. Para pihak menyertakan di dalam aktenya itu tidak sesuai dengan yang apa adanya, yang sungguhnya. Oleh karenanya sebenarnya sepanjang notaris itu di dalam menjalankan aturan jabatan sesuai pasal 50 dan 51, pasal 50 itu sepanjang notaris itu menjalankan tugas jabatan karena perintah undang-undang, maka dia tidak bisa dipidana. Apalagi ditersangkakan. Karena suatu ketika saya pernah diskusi dengan seorang hakim dalam keahlian saya sebagai saksi ahli. Seorang hakim menanyakan menurut saudara ahli yang betul di dalam pasal 50 dan 51 itu tidak bisa ditersangkakan atau dipidanakan. Karena pada saat itu ada suatu kasus di mana seorang notaris ditersangkakan. Saya menjelaskan bahwa yang mulia sesungguhnya ketika si notaris ini ditersangkakan pasti sudah dipidanakan. Karena tidak mungkin tersangka itu bisa terjadi kecuali dipidanakan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada salahnya atau kelirunya ketika kita menyebutkan notaris yang ditersangkakan ini tidak bisa ditersangkakan sepanjang pasal 50 dan 51 itu dijalankan dengan baik. Pasal 50 dan 51 KUHP di situ menjamin notaris itu karena menjalankan tugas jabatan tidak bisa dipidanakan sepanjang dia menjalankan tugas jabatan sudah sesuai undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana notaris itu supaya aman dalam menjalankan tugas jabatan sesuai undang-undang? Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Nanti supaya saudara ketika jadi notaris itu mengerti. Yang pertama, tugas notaris dalam menjalankan jabatannya itu baru boleh bersifat aktif ketika pra-obniken. Jadi orang baru konsultasi boleh. Tapi kalau sudah orang tersebut, para pihak itu melaksanakan kehendaknya, maka itu sudah masuk dalam konteks obniken. Obniken itu dalam bahasa Indonesianya mencatat. Para pihak itu melakukan atau menyampaikan keterangan kepada notaris, dan notaris obniken mencatatkan. Nah, apa yang dicatatkan notaris yaitu kehendak dari para pihak. Nah, ketika notaris itu mencatatkan, tujuannya apa? Tujuannya catatan-catatan notaris itu nantinya untuk dilakukan constatering, yaitu dituangkan kehendak para pihak itu dalam suatu akte. Kalau Anda men-searching atau mencari kata constatering, Anda akan menemukan di 3 tempat. Yang pertama, constatering itu di kewenangan notaris, yaitu notaris menarasikan kehendak para pihak ke dalam aktenya dalam bentuk tulisan-tulisan, ya, atau dalam bentuk akte otentik. Maka itu kehendak yang tadi disampaikan lesan kepada notaris di constatering atau dinarasikan dalam bentuk tulisan akta otentik yang semuanya diatur sesuai bentuknya oleh undang-undang, termasuk cara penulisannya. Misalkan cara penulisannya sebagaimana pasal itu namanya notaris menarasikan ke dalam akte apa yang dimaksud kehendak para pihak. Nah, setelah notaris menuangkan akte itu di dalam suatu otentisitas aktenya,
maka notaris mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, harus membacakan. Nah, membacakan akte itu disebut dengan firlidens. Kalau tadi itu pertama opmiken, notaris mencatatkan, kemudian konstatering memasukkan. Cuman tadi saya sampaikan konstatering itu ada 3. Yang pertama ditugaskan kepada notaris, yaitu notaris memasukkan kehendak para pihak atau menarasikan kehendak para pihak dalam suatu akte. Kalau di dalam Anda mau melihat makna konstatering itu sebenarnya menetapkan, maka hakim juga punya kewenangan konstatering, sehingga hakim mengkonstatering atau menetapkan dalam putusannya. Anda bisa menemukan kata konstatering juga, yaitu di BPN. Ketika BPN menetapkan azas dilimitate kontradiktoir, maka BPN di situ harus melaksanakan yang namanya penetapan patok batas. Itu nanti saudara juga akan menemukan makna konstatering di BPN. Jadi saudara harus mengerti, konstatering hak yang diberikan notaris itu adalah menarasikan kehendak para pihak dalam akte. Konstatering yang diberikan hakim itu memberi putusan atau penetapan putusan, dan konstatering di BPN itu menetapkan batas tanah untuk melaksanakan azas kontradiktoir, ya, dilimitate kontradiktoir. Nah, itu makna dari konstatering. Lalu saya menyampaikan tadi bahwa setelah notaris itu menarasikan atau menjalankan tugas atau haknya dalam hal konstatering, maka dia harus melakukan firliden. Firliden itu, notaris itu dalam bahasa Belanda, firliden itu adalah mencocokkan. Nah, yang dimaksud mencocokkan di sini itu tidak sekedar pada fakta tanda tangan dan contoh teraan. Karena di banyak dalam buku-buku tidak dijelaskan makna firliden, mencocokkan itu yang seperti apa. Nah, sebenarnya makna firliden itu baik de facto maupun de jure. De factonya apa? De factonya dia harus mencocokkan tanda tangan itu sesuai dengan identitas. Kalau sekarang karena KTP itu udah online, Anda harus searching mencocokkan itu sesuai dengan data Dukcapil. Dan itu lebih mudah dibandingkan dulu ketika seseorang mencocokkan KTP itu palsu atau tidak bukan kewajiban notaris, karena notaris itu formil sifatnya. Sekarang dibantu oleh pemerintah, Dukcapil. Walaupun sifatnya formil, notaris itu bisa men-searching, bisa memastikan bahwa orang yang tercatat dalam KTP itu adalah orang yang sebenarnya, ya, dalam konteks formil. Akan tetapi dalam kejahatan identitas, Anda tidak akan bisa memastikan juga ketika yang dibawa identitasnya itu, misalkan saya contohkan, namanya di sini misalkan Luna Maya. Dibawalah KTP-nya Luna Maya, nomor KTP-nya Luna Maya, tetapi ketika di-searching atau dicocokkan dengan data Dukcapil betul, tetapi orang yang menghadap belum tentu si Luna Maya. Maka notaris perlu mendasarkan lagi dengan pasal 16 huruf C, yaitu cap jempol atau ibu jari. Berdasarkan Statblad 1837, Statblad di situ mengatur cap ibu jari itu sebenarnya kanan. Tapi ada yang berdasarkan Perkap Polri. Kalau mendasarkan Perkap Polri, peraturan Polri itu seluruh jari. Jadi yang mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti karena ketentuannya itu bisa Statblad, maka sebenarnya cukup dengan jari kanan. Nah, itu nanti dilampirkan karena di dalam ketentuan Undang-Undang 2 2014 itu sifatnya adalah perubahan. Ya, ini yang perlu saudara ketahui. Nah, secara de facto saudara harus melihat, mencocokkan itu dengan fakta KTP. Kalau itu identitas para pihak, bisa paspor, bisa juga identitas lain yang menyatakan bahwa para pihak itu betul
misalkan si A ini betul adalah bertanggung jawab terhadap isinya. Tidak bertanggung jawab terhadap isinya karena isi akte itu hanya mengkonstatering kehendak para pihak. Tetapi notaris bertanggung jawab untuk membacakan. Mengapa? Karena secara normatif itu perintah Undang-Undang pasal 16. Kan bisa membaca sendiri. Ya, bisa membaca sendiri para pihak, tetapi notaris tetap harus membacakan poin-poin utamanya. Ini yang perlu saudara ketahui. Sehingga dalam konteks firlidens tadi, tidak sekedar pada de facto bentuk-bentuk fisik dari alat bukti, tetapi juga bentuk non-fisik dalam artian yuridisnya. Keterangan para pihak itu dibacakan, sudah betul enggak? Ada yang salah enggak? Ada yang keliru enggak maksud maknanya? Oleh karenanya akte notaris itu dikasih kewenangan adanya red void manakala dia salah ketik atau salah, misalkan dibacakan mestinya hutangnya 1 miliar, ternyata di situ tertulis 100 juta. Nah itu maksud dari suatu akte itu dibacakan. Maka Anda jangan sekali-sekali mengabaikan pada tugas kewenangan yang bersifat walaupun bersifat formil, tetapi kalau itu berakibat pada kerugian di pihak ketiga, maka sesuai pasal 50, saudara-saudara bisa terkena kerugian perdata. Namun secara pidana tidak ada, karena antara mens rea dan actus reus harus terconnecting. Jadi ketika notaris itu walaupun tidak menerima keuntungan dari sisi kerugian yang ditimbulkan, tetapi notaris harus menanggung kerugian itu jika atas ketidakhati-hatiannya. Tadi misalkan tidak membacakan, padahal tertulis 100 juta, padahal yang dimaksud 1 miliar, berarti ada kerugian 900 juta. Nah, tapi notaris diberi kewenangan, sepanjang itu salinan belum keluar, maka bisa dilakukan renvoi. Yang menjadi masalah, kalau salinan sudah keluar bagaimana? Ini banyak notaris yang nggak paham. Sebenarnya pasal 51 ayat 2 memberi kewenangan dibuatkan berita acara. Di ayat 1, berita acara itu manakala para pihak sudah diundang tidak mau, maka sebenarnya karena kita restart negara hukum, sebenarnya bisa melalui penetapan pengadilan. Dengan catatan berita acara itu menjelaskan bahwa para pihak setelah ditemukan kesalahan-kesalahan ketik tidak mau menandatangani ulang, tidak mau dipanggil ulang, maka dibuat berita acara itu sebagai bentuk relas. Ini yang perlu saudara ketahui ya, karena akte notaris itu ada 2, 1 partit, 1 relas. Nah, kalau bentuknya itu partit, saudara juga harus hati-hati nanti kalau sudah notaris. Karena kalau partit itu hanya ada 2 kalimat yang boleh tercantum di dalam ketentuan menghadap. Kalau saudara-saudara itu nanti praktek, yang para pihak itu menghadap kepada saudara di kantor, maka bunyi partitnya gitu, para pihak itu menghadap kepada saya, notaris. Mengapa kepada saya? Mereka datang ke kantor notaris. Tapi kalau itu misalkan saudara nanti tanda tangan di bank, maka bunyi aktenya harus menghadap di hadapan saya. Karena apa? Anda menyesuaikan pasal 19. Yaitu menghadapnya di arah tapi tidak di tempat kedudukan saudara. Karena saudara itu boleh di pasal 19 mendatangi misalkan saudara datang ke bank sepanjang akte saudara tidak lebih dari 50% ya. Nah, kembali ke masalah firliden tadi. Yang demikian firliden itu ya, itu maksud dan makna mencocokkan itu tidak sekedar pada bukti fisik, tetapi juga materialnya harus dibacakan, harus dijelaskan. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara nanti praktek, banyak notaris itu praktek, lalu ditemukan adanya
unsur pidana dalam suatu akte, diklarifikasi oleh polisi atau oleh jaksa penuntut umum, notaris ini terkesan alergi atau terkesan menggunakan hak ingkar dan seterusnya. Saudara nanti di bahan saya itu dibaca hak ingkar itu apa. Dan ketentuan hak ingkar itu seperti apa. Jadi tidak bisa dalam konteks hak ingkar itu kemudian diarahkan ke seakan-akan hak imun. Sebenarnya dipanggil kejaksaan, dipanggil polisi itu tidak masalah sepanjang kita sesuai pasal 50 dan 51. Sudah menjalankan tugas jabatan itu karena perintah undang-undang. Tidak ada masalah. Tidak perlu takut over kriminal atau di bahasa medianya dikriminalisasi. Karena apa? Karena sesungguhnya yang diminta oleh polisi atau jaksa itu untuk memenuhi pasal 184. Yang ditanyakan nanti bukan materialnya, tetapi hanya ditanyakan betul enggak bahwa para pihak ini menghadap kepada saudara. Betul enggak yang dibuat para pihak ini misalkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian jual beli misalkan. Betul enggak yang menghadap itu si A ini bersama istrinya. Betul enggak yang menghadap si pembeli si B ini adalah misalkan yang lakinya, atau di situ hanya menjelaskan bahwa sesuai dengan identitas ini si B ini, dan sesuai dengan identitas si A dan istrinya si B, istrinya si A itu hadir misalkan begitu. Atau kalau waris, betul enggak si ahli waris ini adalah hadir semua dan sebagainya. Artinya begini, artinya sebenarnya dalam konteks untuk memenuhi 184 itu hanya menjelaskan bahwa seorang notaris itu memang melihat fakta. Melihat bahwa betul si ini dengan subjeknya betul. Kemudian seorang notaris menjelaskan betul objeknya adalah sertifikat hak ini diperlihatkan kepada saya. Bahkan saya copy sertifikat itu atau sertifikatnya ditinggal di kantor saya dan sebagainya. Betul enggak ini sudah didaftar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Sifat-sifat yang dipertanyakan itu tidak boleh masuk kepada material dan tidak perlu Anda jawab kalau itu sudah masuk material. Kalau masuk material cukup Anda tegaskan bahwa kehendak para pihak sebagaimana yang Anda tuangkan dan telah dibacakan dan telah ditegaskan kebenaran oleh saudara sebagai notaris. Kalau itu nanti saudara praktek notaris. Yang terakhir, karena batasan waktu, saya akan lompat ke masalah perlindungannya terhadap notaris. Ada suatu kejanggalan di dalam memaknai undang-undang atau menafsirkan undang-undang oleh kementerian. Pasal 66 yang digugat beberapa kali di MK dan dimenangkan oleh pihak notaris, pasal 66 UJN, ini yang menjadikan masalah adalah ketika menafsirkan pasal 66 itu, ya, dari sisi pidana. Ini tolong nanti kita bisa didiskusikan. Jadi dalam pasal 66 itu Menteri Hukum dan HAM membalik, yaitu di Permen nomor 17 2021, khususnya di pasal 24 dan pasal 28, kemudian 30, ini dibalik. Dibaliknya di mana? Jadi di pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan notaris itu sebenarnya menjelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, mestinya kata proses peradilan itu hanya bisa ditafsirkan dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Di pasal 1 apa yang disebut peradilan di situ ada. Di konsiderannya saudara bisa membaca apa itu namanya badan peradilan. Dan kemudian di pasal 2-nya di situ ada maksud tujuan atau maksud tujuan dari peradilan itu sendiri, yaitu cepat, murah, dan kemudian di pasal 3-nya di situ fungsi dari peradilan. Kemudian di pasal berikutnya 14 menjelaskan tentang
proses peradilan itu, dan di situ saudara bisa membaca lebih lanjut di pasal 38. Nah, saudara-saudara, yang saya sayangkan di Permen 17 2021, Menteri dalam hal ini membalik kalimat yang mestinya untuk proses peradilan, kalimatnya itu dibalik. Penyidikan dan penuntutan umum diletakkan di depan. Itu salah, nggak boleh. Karena kalau seperti itu, permen tersebut telah melanggar Undang-Undang 12 2011 tentang hierarki perundang-undangan, pengganti Undang-Undang 10 2004 tentang kalau saudara membaca nanti ada teori Steubenville teori. Jadi mestinya proses peradilan itu ya hanya bisa dimaknai di dalam proses peradilan itu, yaitu di sidang peradilan. Nah, inilah yang kemudian membuat rancu. Bahkan dari pihak kejaksaan pernah menuntut notaris, ya, menuntut pasal itu terkait dengan proses peradilan itu sendiri. Saudara-saudara, nanti itu bisa didiskusikan, bisa ditanyakan kepada saya berkaitan dengan proses peradilan dan selebihnya. Karena waktu saya terbatas 30 menit, saya ingin nanti yang lainnya untuk diskusi, dan sesungguhnya masih banyak hal, nanti kita barangkali lain waktu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau kita sudah bertatap muka akan lebih banyak dialog-dialog. Yang jelas pada tataran perlindungan notaris, tugas jabatan notaris di bidang administratif, kemudian perdata maupun pidana, ada beberapa hal yang memang perlu dikaji ulang, baik terhadap undang-undang notaris maupun terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang mendasari. Saya pikir itu dulu Pak Dokter. Saya kembalikan waktunya karena nanti biar bisa dilakukan diskusi. Begitu Pak Dokter, silakan. Saya Terima kasih Pak Profesor Dr. Widi. Salut Bapak tepat waktu Pak. Ya, walaupun sudah bicara A sampai Z, tapi tetap tepat waktu. Terima kasih. Nah, jadi terlihat di sini dari mungkin saya nggak menyimpulkan secara lengkap, tapi kurang lebihnya Profesor Dr. Widi itu sudah menguraikan ya terkait dari A sampai Z-nya, rambu-rambu yang terkait dengan notaris. Ya, paling tidak sudah menggambarkan ya bahwa ada pagar-pagarnya loh ya terkait dengan tindakan notaris, bagaimana supaya akte yang dibuatnya tidak menjadi bumerang bagi yang bersangkutan. Dan ini perlu banget, terutama adalah bagi mahasiswa-mahasiswi ya, supaya tidak sampai terkena ya kriminalisasi atau sejenisnya. Ya. Nah, dalam kesempatan ini juga kita barangkali silakan Pak Dr. Narendra untuk memberikan guidance atau apa yang terkait dengan tindakan kejaksaan barangkali. Ya, silakan. Terima kasih Pak Bang Arsid atas kesempatannya. Saya sebetulnya ada perspektif yang agak beda ya kalau lihat di sini. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi memang saya bilang ini penyakit kita nih Pak. Penyakit kita kalau yang pidana nggak suka perdata, yang perdata nggak suka pidana gitu. Kalau yang tengah emang agak jarang banget ya Pak. Apalagi kalau yang dianggap kejam pasti yang nganut ilmu pidana Pak. Makanya dulu kalau Bang Arsid ingat kan PK3 termasuknya nggak laku itu kan. Sepi karena penuh kekejaman katanya. Ya. Jadi memang kadang-kadang salah maknai, dan terlebih gini, moderator ini mesti ingat apa masalah bahasa juga. Tadi Prof. Widi bilang
peradilan, jaksa sama polisi nggak masuk ke proses sih, malah enggak tuh ya. Peradilan bukan pengadilan itu, karena terjemahan dari kekuasaan kehakiman. Karena orang kita zaman dulu menerjemahkan judiciary power menjadi kekuasaan kehakiman. Bahasa Belandanya jaksa atau hakim itu sama, satu kolom itu. Namanya magistrat. Inggris magistrate. Kalau bahasa Perancisnya magistratur. Itu satu kolom gitu. Memang agak repot kalau kita cek ke dalam konstruksi bahasa yang dipakai oleh pendahulu-pendahulu kita, karena terjemahan pada zamannya ya dibilang kekuasaan kehakiman. Kalau anak sekarang ngomong ya hakim tuh Pak, nggak ada hubungan sama jaksa. Ya, hakim dan kehakiman beda. Ya, termasuk peradilan tadi pilihannya, karena padannya sebenarnya adalah judicial power. Termasuk orang memaknai soal gatekeeper nih. Apa sih fungsinya sih? Mungkin saya kasih clue sedikit bahwa gatekeeper yang saya maksud ini lebih ke dalam konteks perspektif rezim anti pencucian uang. Loh, emang notaris tunduk? Nah, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita lihat dulu. Tadi kan banyak yang menganggap nggak bisa kena. Tadi Prof. Video udah bilang, kok sepanjang pasal 50, 51, ya boleh dikatakan begitu ya, tapi kan nanti dulu kan. Dalam konteks offset ya, adanya niat, kan penyidik boleh aja menilai. Terlepas kalau sama-sama dibilang ada kriminalisasi dalam jabatan, kalau semuanya bilang dilindungi 50-51 repot tuh. Nanti jaksa nggak ada salahnya tuh. Penyidik nggak ada salahnya. Hakim nggak ada salahnya. Ya. Jadi memang mesti agak hati-hati terlebih tadi kan dibilang notaris itu yang dia mencatatkan, menyatakan, kemudian memeriksa ulang. Apakah bisa masuk dalam penyertaan gitu? Apa iya? Apakah dilindungi pasal 50 sama 51? Kata saya sih 50 sama 51 kan bukannya suatu pelindungan ya. Karena kalau seingat saya sih itu masuknya dalam kelompok dasar penghapus pidana ya, bukan dalam kelompok pelindungan pidana sih. Jadi agak beda pohon tuh kalau yang saya pahami ya. Bahkan kalau dalam sudut lain, kalau tidak mau hadir, nggak mau datang, penyidik bisa saja menyatakan obstruction of justice. Wah, ini sewenang-wenang, Pak. Ya, apa iya ya, kalau dalam beberapa konteks, kalau lihat ada power, orang pasti takut. Wah, ini pasti petugasnya sewenang-wenang. Masa kayak gini dibilang obstruction of justice? Ya, jadi pertanyaan, bagaimana sih bisa dikatakan kena dilindungi, tanda kutip ya, pasal 50 atau 51, atau notaris yang sudah berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah kenotariatannya itu dianggap tidak terlibat dalam suatu tindak pidana. Kan tadi sempat ada bahwa mesti dicek dulu tuh identitasnya betul apa enggak. Tapi apakah cukup sependek itu pertanyaannya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita lihat gatekeeper, apa sih yang dimaksud gatekeeper? Kalau di sini dalam konteks gitu ya, bahwa untuk melakukan suatu proses, terjadi suatu transaksi, bahwa seseorang terkadang membutuhkan bantuan dari bidang sektor swasta sebagai penghubung gitu, seperti halnya akuntan, kemudian apa ini, boleh kita dibilangnya apa, pengampu seni, bankers, ya, termasuk jasa corporate, advokat, dealer untuk barang-barang mewah, termasuk notaris ataupun pengelola kekayaan ataupun agen real estate. Loh, kok masuk ke sini ya? Ini sebetulnya konteksnya gatekeeper-nya, bahwa dia yang membantu proses terjadinya suatu transaksi. Karena biasanya termasuk ya pengalihan tanah, ada jual beli dan akta. Itu oleh karena itulah dalam konteks ini notaris masuk ke dalam kelompok gatekeeper. Bukan cuma jaga gawang ini ya, tapi dia ada dilingkupi kepada asas-asas rezim anti pencucian uang. Loh, kan undang-undang jabatan notaris nggak nyebutkan demikian. Ya iya sih, undang-undangnya nggak disebut demikian, tapi ini kan ketentuan yang sifatnya publik, pidana. Ya suka tidak suka, ya melingkupi.
Loh, jadi beban buat kami. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, prinsip gatekeeper ada yang mesti kita pahami bahwa dia harus punya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, perilaku yang harus dilakukan oleh gatekeeper adalah membangun kebijakan yang jelas, nyata, dan mutakhir, mendukung due diligence yang efektif, memusatkan budaya, misalnya integritas melalui pelatihan dan insentif, menganut budaya jujur dan terbuka, dan kolaborasi lintas industri dan sektor. Nah, pertanyaannya ini tadi yang bertanya, apa iya notaris itu tunduk kepada rezim anti pencucian uang? Ya, karena dalam kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 2004 kayaknya nggak nyebut-nyebut tuh ya. Tapi kita lihat ada rezim publik yang melingkupi itu, ya, bahwa ada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pihak pelapor yang wajib melapor ya, tanda kutip sebagai gatekeeper dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, PP-nya menyebutkan siapa saja itu yang dianggap sebagai pihak pelapor. Kita lihat. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pihak pelapor, yaitu selain sebagai dimaksud dalam pasal 2, mencakup juga advokat, notaris, penjabat pembuat akta tanah, akuntan publik, dan perencana keuangan. Tapi undang-undang advokat kan lebih tinggi, Pak. Ya, tapi kan ini ketentuan sifatnya publik nih. Nggak mau dipakai, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi ada konsekuensinya. Ya, bankers pun nggak mau tunduk, nggak masalah. Advokat nggak mau tunduk, nggak masalah. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, lebih lanjut sebetulnya ketentuan tentang notaris sebagai gatekeeper itu juga diatur di dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ini apa disilakan kalau bahasa ini apa, suspicious transaction. Wajib ini ya, sebagaimana pasal 2 ayat 1 disebutkan notaris wajib menyampaikan transaksi mencurigakan. Ya. Dan ini sebetulnya beririsan juga dengan prinsip yang namanya KYC, Know Your Customer Principle. Juga tentang apa masuk nih. Dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Jadi kalau lihat dari sini sih ya, notaris tunduk nih sebagai gatekeeper pelaksanaan rezim anti pencucian uang. Jadi dia harus mengenali dalam hal ini pengguna jasanya. Cocokin KTP doang cukup nggak? Nggak cukup. Karena KYC menghendaki lebih scrutiny lagi yang dilakukan. Wah, tahu dari mana kita? Nah, tahu dari mana? Apakah kita bisa terlepas dibilang kita tidak terlibat? Tadi kan bagaimana sih Pak? Supaya kita dianggap tidak ikut-ikutan, dianggap punya niat yang sama, punya penyertaan, sebagaimana pengguna jasa notarisnya. Kita lihat ya. Nah, cuma ada pertanyaan menggelitik buat kita semua. Apa iya cuma notaris yang kena? Kan pertanyaan sama, lu itu bankers gimana itu? Orang nyuci uang kan nyimpen uangnya kan di bank. Kok bankersnya nggak kena? Padahal jelas dia pencucian uang. Ya, ada kasusnya, bukan jelas maksud. Ada kasus pencucian uang, uangnya simpan di bank. Transaksinya pakai transaksi perbankan. Tapi kok bankersnya nggak kena? Padahal jelas-jelas itu. Orangnya kena menggunakan transaksi, menggunakan jasa perbankan. Loh, kenapa nggak kena? Nah, ini kuncinya apa? Tadi, bankers termasuk juga notaris seharusnya melakukan hal ini. Apa itu? Yang pertama, melakukan KYC, Know Your Customer Principle. Dicek dulu, ya, dicek dulu. Terlebih kalau nanti bahwa pengguna jasa notaris itu termasuk dalam PEP. Apa itu PEP? Politically exposed person, orang yang terkenal, yang ya mempunyai status
yang mesti lebih diteliti lagi. Contohnya pejabat-pejabat, pejabat-pejabat publik, pengusaha-pengusaha besar, itu masuk PEPS. Nah, selain kita KYC sebetulnya juga ada jalan keluarnya. Pak, tahu dia mana dia bohong apa enggak? Kan kita udah ngecek, kan kita terbatas Pak. Iya, sebenarnya bisa cek aja di internet. Dia banyak kasusnya apa enggak? Kalau ternyata kita nggak yakin, sudah cukup dibuat disclaimer. Betul nggak bahwa uang ini, apa transaksi ini, ya contohnya, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Ya, khususnya pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan anti proliferasi senjata pemusnah massal ataupun tindak pidana lainnya, ya dibuat oleh pengguna jasa notaris yang di depan situ. Tapi ada catatan juga, untuk beberapa transaksi tertentu yang nilai data 100 juta, maka wajib melaporkan ke PPATK. Kan nggak ada kewajiban ya Pak dari organisasi. Ya sebetulnya sih mau nggak mau nih mesti bikin, karena konsekuensi bahwa notaris sebagai gatekeeper. Terus gimana tugasnya organisasi? Mesti buat pedoman sih untuk pelaksanaan KYC-nya, PEPS atau disclaimer maupun laporan untuk transaksi yang mencurigakan tadi, ya, suspicious transaction tadi. Emang efeknya apa Pak? Kalau dalam konteks penyertaan tadi, nah saya balik lagi, kok Bankers nggak kena ya? Nah, Bankers tidak kena karena dia sudah melakukan namanya kewajiban pelaporan sudah dilaksanakan. Dia melakukan KYC dengan melihat PEPS-nya dia. Dan dia sudah membuat suatu keterangan yang ada disclaimer yang tentang asal-usul transaksi itu dilakukan. Apabila ini sudah dilakukan dan dilaporkan kepada PPATK, maka dianggap dia tidak punya niat yang sama dengan pengguna jasanya. Inilah kalau dari pertanyaan tadi, kenapa Bankers yang kena? Karena dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai gatekeeper. Notaris nggak mau ikut, bisa nggak Pak? Boleh aja sih. Tapi menjadi tidak mudah untuk mengelak bahwa tidak ada pernyataan di sini. Karena bisa dipandang, dianggap punya niat yang sama. Jadi nggak cukup itu pasal 5051. Mesti dilengkapi juga dengan kewajiban yang pelaksanaan sebagai bagian dari gatekeeper dari rezim anti pencucian uang. Yang kok kata saya sih mau nggak mau, suka nggak suka, ya siap nggak siap itu mesti dilakukan. Kami nggak mau Pak, nggak masalah juga sih. Paling tadi itu dianggap punya niat yang sama, bahkan bisa dianggap telah melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi proses peradilan. Ya walaupun saya tadi beda pendapat dengan Prof. Didi, proses peradilan dari awal sampai akhir beda itu terjemahan bahasa. Dulunya kan kepuasan kehakiman, jaksa kan statusnya sama. Ya, magistrate di sini sama dengan hakim. Ya, prosesnya dari awal sampai akhir itu sama. Ya, jadi catatan dari saya, walaupun ini mungkin sesuatu yang nggak nyaman, nggak lazim, mungkin banyak yang nggak sependapat juga, tapi dalam konteks internasional pun status notaris kan gatekeeper juga. Gatekeeper, maka tunduklah terhadap wajib lapor, wajib untuk melakukan KYC, ya, untuk ngecek PEPS-nya pengguna jasanya, ya standarnya berlaku juga bukan hanya di Indonesia, tapi juga berlaku secara internasional. Yang apabila kita tidak tunduk, tadi ada konsekuensinya. Bisa dianggap melakukan penyertaan tindak pidana, bahkan dalam konteks yang lain yang lebih keras lagi, bisa dianggap menghalangi proses berjalannya peradilan. Ya, itu tampaknya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Arsin. Saya tunggu untuk diskusi dan tanya jawabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Narendra yang sudah menyampaikan. Saya kira menarik nih ya, bahwa dari sisi kejaksaan bagaimana dalam tanda kutip mengguidance lah ya, supaya notaris itu paling tidak jangan sampai ya terjerembab ya kaitannya Izin terutama Bang Arsin, bukan dari kejaksaan ya.
ini adalah konsekuensi dari rezim anti pencucian uang. Oke. Jadi Oke. itu perspektif Ya. yang beda. Saya bukan dalam konteks dari kejaksaannya, ini berlaku umum ya untuk semua penegak hukum Oh, lainnya. berlaku umum. Oke, Ya, oke, oke. Iya, ya. Pak. Jadi Maaf ini nih. rezim ini berlaku sebetulnya tadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Standarnya sama. Jadi penegak hukum akan mengecek Iya. tadi sebagai gatekeeper Iya. ada attitude yang wajib diikuti. Nggak mau ikut nggak masalah. Cuman tadi ada konsekuensinya. Gitu Pak. Nah, itulah yang boleh katakan. Dan ini menyangkut mengenai Go AML ini terus terang termasuk boleh katakan hal yang walaupun relatif baru. Dan saya juga sudah mengalami dalam tanda kutip diberikan dalam pengarahan ya atau sosialisasi. Nah, dalam hal ini notaris-notaris itu boleh katakan merangkul tangannya administrasi hukum umum Ditjen AHU untuk supaya paling enggak ya udah meng-apply dari aplikasi Go AML. Dan kelihatannya pada waktu awal-awal aplikasi ini kurang dalam tanda kutip diterima lah oleh notaris, kalangan notaris. Nah, tetapi karena ini boleh katakan suatu dalam tanda kutip kerjaan tambahan dan ya mungkin guidance-nya baik ya, tetapi banyak yang boleh katakan, waduh, dalam tanda kutip menyusahkan gitu loh, ya. Ya, tapi bagaimanapun juga sepanjang ini untuk kepentingan umum, saya kira wajar-wajar saja sih. Mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut lah, ya. Yang disebut tadi bukan suaranya kejaksaan, tapi suara untuk hukum dalam arti umum, ya. Supaya guidance ini karena berlaku untuk menjunjung tinggi hukum lah, ya. Saya kira mungkin kita bisa perkaya dengan diskusi, ya. Makanya dalam kesempatan ini silakan, saya udah via chat saya bilang silakan barangkali ada yang mau Izin bertanya Pak atau apa Dokter, atau saya luruskan dulu Pak Dokter, izin supaya nggak terjadi justifikasi. Jadi saya menjelaskan tadi notaris itu baik. bertanggung jawabnya formil. Saya contohkan misalkan KTP, bukan sekedar mengenai KTP. Kalau soal PPATK dan sebagainya itu ada tugas sesuai aturan undang-undang. Dibaca di awal itu bahwa sepanjang kita menjalankan tugas jabatan sesuai undang-undang dan sesuai peraturan atas perintah jabatan, tidak ada masalah. Kalau soal PPATK tentang gatekeeper itu kan sudah ada belangkonya. Dan tidak ada masalah notaris itu melaksanakan itu. Jadi filosofi hukumnya itu, hukum itu bisa dikenakan kalau ada kesalahan. Kalau notarisnya sudah melakukan pelaporan, sudah mengikuti aturan, mana bisa notarisnya itu dikenakan? Tidak bisa. Gitu. Nah itu yang saya contohkan tadi, bahwa pertanggungjawabannya sifatnya formil. Hendak itu ada di para pihak. Ya. Terima kasih, Prof. Widi. Silakan barangkali dari peserta ada yang mau komen atau bertanya atau dalam bentuk lain, silakan. Bisa raise hand atau bisa juga via chat. Boleh saya bicara? Pak Dr. Arsid. Ya, siapa? Oh iya, Pak Dr. Armansyah, silakan. Ya, makasih Pak Dr. Arsid, Prof. Widi dan Bang Narendra. Lama tak jumpa sama Bang Narendra. Sebelum pandemi kita jumpa di Fakultas Hukum UP. Jadi yang menggelitik memang topiknya ya. Satu sisi gatekeeper, tapi dihubungkan dengan delik penyertaan. Tadi Bang Narendra sudah menegaskan kembali bahwa gatekeeper itu salah satunya dalam relasi atau dalam konteks pencegahan
atau penegakan anti money laundry. Kan gitu. Tadi juga dijelaskan know your customer, sehingga ada pelurusan 2-3 kali dari narasumber tadi. Supaya mahasiswa kita nggak bingung. Saya mengajar mata kuliah ini juga sangat hati-hati agar yang tadi Prof. Widi sampaikan tidak dikesankan pidana itu horor. Ya. Seolah-olah alergi. Notaris itu tidak bisa dipidana. Nah, tadi diluruskan kembali ya Prof. Widi bahwa sepanjang sesuai pakem koridor UJN kode etik ya clear dia. Ya, tiada pidana tanpa kesalahan. Jenstraf Zonderschuld kan gitu. Jadi kenapa mesti takut untuk applied Go AML? Justru ketika notaris atau PPAT itu menjadi subsistem dari penegakan anti money laundry, itu juga bagian dari perlindungan hukum kepada profesi itu, kan gitu. Nah, tadi yang agak sedikit bias itu mungkin Prof. Widi juga bisa ulas lebih mendalam, karena tadi saya cermati 30 menit nggak cukup tuh dengan uraian Prof. Widi yang sangat gamblang. Wah, ini memang apa, isinya daging semua gitu kan. Yang hadir di sini semester 1 udah kita berikan pencerahan kan gitu ya. Memang dalam konteks pidana notaris makin banyak kok notaris yang dekriminalisasi. Ya. Saya nggak bicara kriminalisasi atau over kriminalisasi. Ya. Sudah sesuai dengan UJN, sudah sesuai dengan pakem-pakem yang diberlakukan, tapi memang di situ ada unsur dolusnya kan gitu ya. Ada penyertaannya juga di situ. Nah, itu kepada Prof. Widi. Dan ya luar biasanya lagi, prodi kenotariatan menjadikan topik ini yang ketiga kali. Kemarin dengan Kepala PPATK di hanya yang ketiga, Prof. Widi dan Bang Narendra kan gitu ya. Nah, itu satu dari kepada Prof. Widi. Yang kedua kepada Bang Narendra, beberapa penelitian kami itu mengangkat isu ini ya. Perpres 13 2018 beneficial ownership. Ya, ada peraturan Menteri Hukum 43 tahun 2007. Ya. Yang seolah-olah ini agak sedikit dikesampingkan kan gitu ya. Memang kalau dari statistik belum sepenuhnya notaris memiliki niatan untuk applied ini. Kalau nanti transaksinya sudah besar gitu kan, baru pada kaget kan gitu ya. Patut dicurigai kalau ternyata profil penghadap itu nggak sesuai dengan nilai transaksi kan gitu ya. Nah, saya ingin bertanya ke Bang Narendra, apakah ada kasus yang menjerat notaris dengan sangkaan atau dakwaan obstruction of justice? Ya. Karena ini menjadi semakin kesini semakin banyak ini kasus-kasus. Kalau dalam pendidikan kenotariatan sejak dini kita tidak berikan pemahaman pencerahan, ya akan kacau nanti. Ya. Di lapangan setelah lulus, setelah menjadi buka kantor udah langsung kena gitu kan. Nah, pagar-pagarnya selain yang tadi Bang Narendra sampaikan, pencegahannya gimana, tips-tipsnya gimana. Jadi menjalankan tugas jabatan sesuai kewenangannya dalam UJN, tapi juga safety and secure kan gitu. Demikian Pak Moderator, sahabat saya Dr. Arsin, terima kasih. Ya, mungkin silakan bisa menanggapi mulai dari Prof. Widi.
Prof masih ada masih terkonek? Atau kalau enggak Pak Dr. Narendra, silakan tanggapi apa yang silakan. Terima kasih Bang Asin. Saya sih sebetulnya senada sih dengan Prof. Widi ya. Kalau udah ngikuti kode etik, kerja sebagai mestinya, ngikuti apa ya ketentuan anti money laundering yang dibuat tinggal isi formnya aja kok gitu loh. Itu yang menyelamatkan itu, betul. Itu menunjukkan buktinya bahwa notarisnya tidak punya niat yang sama dengan pengguna jasanya. Ya persis yang kayak yang bank lah. Saya bilang tadi contoh berkali-kali saya pakai yang bank. Jelas-jelas transaksi mencurigakan, ya transaksinya ternyata dipakai untuk mencuci uang, kenapa bankers nggak kena? Iya, karena dia sudah melaksanakan kewajibannya. Jadi sama persis, notaris sebenarnya nggak perlu khawatir, tinggal isi formnya doang kok. Ya, tadi ada pertanyaan dari sahabat saya, Dr. Arman, ada nggak obstruction of justice? Kayaknya sih sampai sekarang saya belum nemu tuh ya. Tapi technically speaking kayaknya mungkin sih. Kalau memang nggak mau sih, ya, tetap nggak mau ngasih kan gini. Dia punya pengetahuan akan itu. Yang minimal tadi sih, fakta ketemu apa enggak, dia transaksinya dia catatkan apa enggak. Kalau itu aja nggak mau ngomong kan repot banget itu. Ya kan, kalau dia berlindung, oh ini kan kami, profesi kami dilindungi. Setuju, saya sepakat. Ada hal-hal yang wajib memang dilindungi dalam konteks profesinya. Tapi kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi itu kewajiban juga ya, kewajiban undang-undang. Bahkan kalau nggak mau hadir dari saksi, ya buat kami sih nggak masalah ya untuk yang benar. Nggak mau hadir dari saksi, 3 kali nggak datang ya kita paksa kan gitu. Nggak paksa juga malah ngumpet ya obstruction of justice. Kan urutannya begitu, 3 kali nggak datang, nggak punya niat baik, malah muncul di TV ngomong-ngomong yang lain, udah nih pengen diangkut ini kan. Ya, jadi walaupun secara teknis jangan sampai kejadian ya. Tentu akan lebih bijak ya kalau memang ada hal-hal seperti itu ya disampaikan saja, nggak usah takut lah. Persis tadi. Kalau sesuai dengan profesinya, sesuai kode etik, ada bukti pendukung tadi itu ya. Kalau udah ngisi formnya, nggak apa yang perlu ditakutin, enggak. Bank kan kita panggil juga, tapi kena nggak? Jarang banget ya, kecuali kalau bank itu terlibat ya, bankers terlibat. Kalau enggak kan nggak kena dia pencucian uang. Dianggap dia punya niat yang beda karena sudah menjalankan kewajibannya selaku gatekeeper. Jadi sih intinya gampang. Kalau sesuai dengan ketentuan mah nggak usah takut. Tapi tadi saya juga memahami masih ada yang belum mau ikut tunduk kepada rezim AML tadi. Tapi saya bilang tadi nggak mau ikut ya nggak masalah juga sih, kan paling kena kan pilihan-pilihan kalau buat saya tuh ya Bang Asin. Jadi konsekuensinya ada lah gitu. Eloknya sih ikut semua, bijaknya begitu. Tapi saya kira intinya itu kalau dalam terapannya notaris itu saya belum melakukan dapat data atau berapa persennya. Tapi banyak umumnya udah ikut gitu loh. Udah ikut bagus situ. Ya plus saya juga sebetulnya menyarankan ada format, saya nggak tahu ya, walaupun ini mungkin di kuliah juga sepanjang pengetahuan saya, disclaimer itu penting loh. Kan kalau di bank kan ada. Kami sebagai nasabah bank ini menyatakan transaksi yang digunakan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pusat massal, ataupun tindak pidana lainnya. Kami menjamin bahwa aset ataupun uang yang digunakan dalam transaksi ini adalah aset-aset yang diperoleh secara sah, secara hukum. Wah kan nggak wajib Pak. Iya kan bisa aja dikontrak waktu dia mau jadi pengguna jasa notaris. Jangan di aktanya. Itu penting, buat saya penting itu ya. Karena di bank kan sebelum kita ngisi kan ada bunyi kayak gitu tuh. Iya, bukan waktu di perjanjian jadi uang di atas 100 juta malah ada mesti wajib lapor. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi kata saya perlu dipikirkan bersama ya kata saya tuh. Disclaimer tadi itulah yang membuat pihak bank tidak dianggap
ada penyertaan dengan yang melakukan pencucian uang yang menggunakan jasa perbankan. Ya contohnya bank lah, karena tiap hari tadi Bang Arin bilang kan, ngisi di atas 100 aja mesti jelaskan, dan konteks transaksi apa, uangnya dari mana, untuk apa, dari siapa untuk siapa, kan begitu. Ya kurang lebih sama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di dunia perbankan ini lebih lazim ya. Jadi kalau ini sudah lazim itu tadi seharusnya bagi notaris juga hal yang sama saja. Wajar-wajar aja loh, saya nggak, bukan beban kok. Justru ini yang melindungi notaris. Mungkin boleh komen terkait dengan ini. Emang kadang-kadang ada beberapa notaris yang merasa khawatir bila mana mengisi form tadi itu langsung ditinggalkan klien, gitu loh. Kliennya kabur. Kalau kita nanya-nanya mencurigai posisi uangnya dari mana segala macam, nah itu kabur dari jadi langganannya si notaris. Bisa sih, kan tadi saya bilang, atau kalau dia enggan bikin itu ya bikin disclaimer. Dia yang bikin, Iya. ya kayak bisa aja. Bahwa saya menjamin bahwa uang ini bukan berasal, kan gitu, nggak usah kita tanya, dia bikin pernyataan. Tapi tadi reportingnya kan wajib, kalau nilainya di atas 100. Kalau nggak mau ngisi form nggak masalah, tapi disclaimer kalau mau ya bikin. Ya, jadi izin dokter. Mungkin ada perlunya seperti saran dari Pak Dr. Narendra. Izin dokter. Ikatan izin dokter, dari pengalaman. Ikatan notaris barangkali buat guidance ya terkait dengan ini. Karena jangan sampai anggotanya terjebak di situ gitu. Ya, silakan Prof. Ya, barangkali enggak. tadi Jadi gini, ini pengalaman. Jadi dari tadi betul juga. Berapa sih notaris yang kena masalah ini? Kalau kita persentase enggak ada 0, sekian. Kenapa? Sebenarnya notaris itu kan tidak perlu nanya tadi, betul. Tinggal ngisi aja itu. Ngisi formnya, diisi, ini dilaporkan. Dan sesungguhnya kalau secara fakta, kalau notaris itu transaksi apa adanya itu lebih menguntungkan. Karena sesuai pasal 36 dari Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan persentase di situ. Semakin besar transaksinya, semakin tinggi persentasenya. Nah, permasalahannya pertama, para pihak ini kadang-kadang dia itu tidak sejujurnya kepada notaris. Yang kedua, kan tidak mungkin suatu uang kejahatan itu kemudian mengatakan, oh ini hasil kejahatan dan sebagainya. Sehingga ditanya pun juga nggak mungkin. Sehingga sudah betul, sudah protektif terhadap, atau sudah ada pencegahan terhadap gatekeeper tadi, bahwa laporan tuh malah senang notaris itu. Dengan ada laporan itu berarti dia melindungi notaris gitu loh. Karena dengan ada laporan itu, notaris itu sebenarnya lebih aman. Kenapa? Karena nanti mendasarkan alat bukti bahwa ini loh, saya sudah melaporkan, ini loh transaksinya sekian dan seterusnya. Karena yang kita hadapi dari para pihak itu kadang para pihaknya sendiri tidak jujur gitu loh. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Prof. Ya, saya Bang Asin, saya komen sedikit. Saya setuju dengan Prof. Widi tadi, betul. Justru itu yang melindungi notaris. Kan kalau dapat misalnya transaksi makin besar, fee makin besar, kalau jumlahnya wajar kan, ya boleh-boleh saja. Jadi kalau ditanya apakah bagian mencuci uang, ya tidak. Kan bagian professional fee, tapi dengan catatan tadi, bahwa sudah dilaporkan dan ada disclaimer, ya sehingga itulah yang justru melindungi bahwa betul notarisnya profesional. Saya sependapat dengan Prof. Widi. Ya, antara Prof. Widi dengan Pak Dr. Narendra kiranya saling mendukung lah ya. Dalam kaitan ini, kelihatannya hukum Indonesia ada hal yang mungkin belum atau belum terpikirkan ya. Di negara-negara Anglo-Saxon itu ada dikenal namanya beneficiary. Nah, beneficiary inilah bisa sebetulnya merupakan satu jembatan dalam kaitannya aset-aset yang menyangkut Go AML gitu. Nah, disitulah barangkali apakah ini
Boleh sedikit saya coba ini. Saya tanya Prof. Widi, boleh, Dr. Arsin. Silakan. Tadi usulan Bang Narendra kan, kalau secara kontraktual itu sebelum pandemi itu isu arbitrase di dunia kenotariatan dalam praktek tidak lagi pembuatan akta itu as usual. Artinya ada pencantuman klausula eksonerasi. Jadi apabila terjadi dispute menyangkut mispersepsi atau interpretasi klausula dalam akta, itu notaris dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Itu ada praktek-praktek itu sudah dilakukan. Tapi Prof. Widi, apakah dimungkinkan juga, misalnya kayak lawyer ya, lawyer itu produk awalnya itu kan kontrak dan surat kuasa. Kalau di praktek kenotariatan itu langsung membuat akta. Ini mungkin saya awam. Apakah dimungkinkan disclaimer itu di awal itu dibuatkan antara notaris dengan kliennya? Dan kalau ini bisa dilakukan, kan itu juga suatu penjagaan supaya notaris ke depannya juga tidak dipersoalkan, ya. Mungkin itu, Pak Prof. Widi. Mohon responnya. Terima kasih. Dari saya cukup. Terima kasih. Silakan, Prof. Sepertinya hilang lagi ya. Gangguan sinyal lagi kali ini. Iya. Enggak, tadi karena saya pakai HP, jadi harus putus-putus. Diulang poinnya aja, diulang poinnya. Disclaimer boleh nggak dilakukan? Jadi semacam kontrak sebelum akta itu dibuat. Jadi gini, sebenarnya atau dalam akte akta notaris dicantumkan klausula. putus lagi ininya. Tapi saya udah nangkap. Jadi begini, sebenarnya akte notaris itu kan sudah merupakan perlindungan bagi notaris itu sendiri. Karena kan itu kan notaris ini kan hanya opmiken, mencatatkan kehendak para pihak. Kan begitu pertama. Justru kalau kemudian itu dibuat suatu pernyataan pembebasan seorang notaris, ya, pembebasan dari pidana perdata dan sebagainya, itu nanti masuknya bad ragging, akal muslihat masuknya. Kalau saya larang mahasiswa saya untuk membuat klausul-klausul pembebasan, berarti itu ada perencanaan. Itu berarti ada niatan untuk dia tahu, tetapi dia ada niatan untuk membebaskan diri. Itu sudah masuk nanti. Niatnya masuk, menstreanya berarti masuk gitu loh. Jadi kan sebenarnya walaupun kan menstrea itu kan harus connect dengan aktus serius. Sepanjang notarisnya itu tidak menerima biaya-biaya yang di luar pasal 36 itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu misalkan saya contohkan kasusnya Nirina Zubair terkait dengan mafia tanah. Karena si notarisnya itu kenapa? Karena dia menerima di luar pasal 36. Artinya kalau menerima itu berarti dia melanggar aturan undang-undang itu sendiri. Walaupun di situ ada klausul pembebasan notaris dari tuntutan pidana perdata atau administratif, itu tidak berlaku. Jadi itu tidak ada. Klausul-klausul seperti itu justru menjebak notaris sendiri. Karena akte notaris itu sebenarnya autentisitas itu pertanggungjawabannya formil. Kausalitas formil. Karena kausalitas formil itu sebenarnya sudah melindungi notaris sepanjang notaris itu dalam menjalankan tugas jabatannya itu sesuai dengan perintah undang-undang. Karena kita filosofinya tidak ada suatu pidana tanpa kesalahan gitu loh. Ketika kita sudah melaksanakan suatu perintah jabatan itu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, seperti contohnya misalkan di dalam ketentuan PPATK ini kan ada belangko dan sebagainya diisi. Ya sudah diisi aja, misalkan transaksinya itu sebenarnya di transaksi itu 1 miliar. Tetapi kita sudah menanyakan mengapa ini betul nih harganya 500 juta dan sebagainya. Kita kan tidak mungkin dalam transaksi itu kita melakukan penyelidikan dulu. Benar enggak sih harga di sana gini. Kalau kita mencocokkan kan formil. Oh ini ternyata di dalam NJOP-nya 200 juta. Kemudian ditransaksikan 500 juta.
Kan salah pemerintah sendiri dalam zona itu ternyata 200 juta pada faktanya itu di situ laku 1 miliar misalkan. Kan tidak mungkin notaris itu menyelidiki dulu nilai itu kan itu. Kan paling notaris itu mengikuti arahan undang-undang yaitu dia melaksanakan transaksi itu dilakukan validasi verifikasi ke pemerintah daerah. Ketika divalidasi verifikasi ke pemerintah daerah, oh sudah sesuai. Ini 500 juta tidak ada kenaikan. Ternyata faktanya notarisnya ditipu, itu sesungguhnya transaksinya 1 miliar, itu kan bukan salah notaris gitu loh. Makanya saya katakan sebenarnya dengan konsep gatekeeper ini melindungi notaris. Karena apa? Karena ada belangko-belangko yang harus diisi, dilaporkan, maka ketika belangko diisi dilaporkan sesuai dengan fakta transaksi yang disampaikan para pihak ke notaris, maka para pihak itu bertanggung jawab sendiri atas seluruh material yang dia sampaikan kepada notaris. Begitu Pak. Jadi jangan ada klausul-klausul yang justru ingin itu justru masuk ke bad ragging. Nanti masuk akal muslim itu justru salah menurut saya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Dr. Narendra bisa menanggapi disclaimer versus bad ragging ini. Ya, maksud saya gini. Betul kalau itu ditambahkan ke akta notarial bilang bahwa dia tidak bertanggung jawab secara pidana pada arbitrasi, bisa dianggap akal-akalan memang. Yang maksud saya disclaimer itu bentuknya bisa saja waktu dia mau jadi pengguna jasa, bukan di aktenya. Atau yang paling sederhana seperti yang Prof. Vidi sampaikan, ya patuhi aja isian form itu. Sebetulnya itu disclaimer yang maksud saya itu waktu dia mau jadi nasabah. Tapi itu untuk ngerepotin diri sebetulnya. Kalau paling sederhana ya isi formnya, kan udah ada. Itu kan kalau ada yang ngapain ikut-ikut laporan PPATK? Ya sudah. Yang minimal ada proteksi yang lebih minimal lah. Tadi waktu mau jadi nasabah, sebagai pengguna jasa, dia menyatakan seperti itu. Tapi kalau di dalam akta saya pendapat dengan Prof. Vidi ya, bisa dianggap ngakal-ngakali itu malah. Ya. Jadi malah dianggap punya offset. Dari awal dia tahu dia, saya nggak bakal kena. Jadi nggak cek lagi. Justru penyidik makin hot itu kalau lihat ada bunyi tambahan kayak begitu. Betul, Prof. Vidi tadi. Oke. Saya undang yang lain lagi, silakan barangkali. Walaupun ini kita udah 2 jam lebih. Izin Pak Arsin, saya Mila, boleh bertanya Pak? Oke, ini mahasiswi yang rajin sekali kalau bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Arsin, selamat malam Pak Narendra. Saya mau sedikit bertanya Pak, sebenarnya masih agak bingung ya, karena saya pernah melihat sebuah surat pernyataan dalam pendirian perusahaan Pak. Di dalamnya ada, ada tercantum bahwa dalam Perpres nomor 13 tahun 2018 mengenai pengenalan kepemilikan manfaat dari korporasi dalam TPPU Pak. Nah, di dalamnya ini biasanya hanya mencantumkan satu nama di antara para pemegang saham yang biasanya tuh sahamnya lebih dari 30% Pak. Lalu saham yang di bawah 30% saya jarang sekali di dalam surat pernyataan itu notaris mencantumkan pemegang saham satunya lagi nih, minoritas lah ya istilahnya. Ini nantinya bagaimana ya Pak? Kalau ternyata saham yang mereka tanamkan gitu di dalam perusahaan yang mereka dirikan itu ternyata ada unsur TPPU-nya nih Pak. Gitu. Apakah memang si pemegang saham minoritas itu dia dibebaskan dari segala tuntutan atau bagaimana gitu, atau memang hanya kepemilikan manfaat ini memang mutlak diberikan kepada orang atau pemegang saham yang sahamnya di atas 30%. Gitu Pak. Ini saya sering sekali melihat surat pernyataan pendirian perusahaan yang memang mencantumkan hal yang seperti itu atau poin yang tercantum di dalamnya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oh iya, hati-hati itu lagi nyetir lagi. Ya. Iya Pak. Mungkin silakan Prof. Vidi menanggapi. Ya oke. Jadi pertama harus dipahami bahwa pemilik manfaat itu bahwa dia yang menikmati ya. Kalau misalnya tidak hanya
perusahaan. Ini tadi pertanyaan perusahaan SOG. Saya jawab dulu, misalkan kayak yayasan itu ada satu kesalahan, pemilik manfaatnya siapa? Yayasan itu kalau itu misalkan disampaikan ke pihak lain, ya berarti yang menikmati itu sebenarnya bukan pengurus pembinanya, kecuali penggunaan di pengurus pembinanya, sama dengan perusahaan. Kalau minoritas itu kemudian kan sebenarnya kan diarahkan tujuannya kan mayoritas, ya. Tetapi kalau minoritas tetapi di situ ikut serta, maka masuknya kan turut sertanya kan di pasal 55 yang ayat 1. Itu kalau dia ikut menandatangani dan sebagainya, dia kan mengetahui bukan masalah besar kecilnya. Kalau memang bukan masalah mayoritas minoritasnya, tapi sepanjang dia itu menikmati, berarti kan dia termasuk dalam pemilik manfaat gitu. Sama dengan tadi misalkan, kalau kita bicara disclaimer pada akte notarial, itu justru berbahaya. Kenapa berbahaya? Notarisnya bisa 266 menyuruh. Kenapa? Kalimat-kalimat teks tadi membebaskan ini itu kan kalimat yang datang dari notarisnya. Ya, artinya kan notaris bisa kena di 266 menyuruh, ya. Dan konteks 55 ayat 1-nya turut sertanya akhirnya bisa masuk karena 266-nya di situ masuk, maksudnya artinya terbukti. Oh ini saya disuruh dan sebagainya. Dalam konteks perusahaan tadi, bagaimana posisi dengan minoritas? Kalau perusahaan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007, di mana ketika itu mayoritas itu 75 ke atas dan tidak memerlukan penandatanganan dari minoritas pengambilan keputusan, berarti minoritas tidak mengambil manfaat. Kan gitu. Kalau itu kemudian mengambil manfaat dari dividen, kemudian diketahui ternyata itu hasil korupsi atau hasil kejahatan TPPU, ya itu ada di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 30 2001 dan ini ada bisa dikembalikan itu. Kalau baru pengembalian itu begitu dia tahu bahwa itu hasil dari suatu kejahatan bisa 30 hari kan diberi ketentuan itu untuk nanti biar nanti Pak Narendra itu yang sangat memahami soal itu yang kaitannya dengan TPPU tentang pengembalian itu. Begitu Dokter. Ya, terima kasih Prof. Mungkin Pak Dr. Narendra tadi menyambung dari yang diuraikan oleh Prof. Iya sih, kalau saya sama sih ngeliatnya, bukan gede kecilnya ya. Kalau namanya uang hasil pencucian uang, mau sahamnya kecil, kan bisa aja smurfing. Dia beli saham di perusahaan lain kecil-kecil, pada jumlahnya gede, supaya nggak ketahuan gitu. Justru malah kena, ya. Pencucian uang yang enggak, walaupun dia minoritas, kalau memang asal usul uangnya dari tindak pidana ya tetap kena ya. Nah kalau dalam konteks pengembalian memang ini ada perdebatan ya. Ada orang yang menganggap pengembalian tindak pidana uang hasil tindak pidana korupsi tidak menghapus katanya tindak pidananya. Iya sih. Karena mesti satu paket itu. Kalau saya menganut hilangnya sifat melawan hukum ya kita mesti ngelihat jurisprudensi kasusnya Sonson Natalegawa. Jadi nggak boleh satu paket doang mengembalikan ya. Dia harus tidak menikmati hasil tindak pidananya. Ya, negara sudah tidak dirugikan, kerugiannya sudah dikembalikan, dan pelayanan publik tetap terlaksana. Jadi paketnya mesti full tuh. Ya, kalau mengembalikan saja tidak bisa betul tuh ya undang-undang. Tapi dalam praktik ada memaknai loh. Yang penting dia kalau dikembalikan tidak menghapus loh, tetap mesti proses. Ya nggak segitunya kali, cek dulu. Cuman di kita tuh saking semangatnya tuh ya. Jadi begitu orang mau mengembalikan hawanya tetap dikejar. Padahal hilangnya sifat melawan hukum tetap ada, itu berlaku kan. Hilang sifatnya itu kan afas kan, aku sehitfan al-syul. Maka sebetulnya prinsip itu tetap berlaku walaupun Undang-Undang Tipikor menyebutkan pengembalian hasil tindak pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Ya setuju emang iya sih. Karena paketan itu harus keempat-empatnya terpenuhi. Baru hilangnya sifat melawan hukum. Ya tadi kalau saya sih kalau lihat gini, kalau yang cuma dapat keuntungan kecil, dia tidak tahu karena konsekuensi dapat apa ya,
dapat tantiem kan, cuman datang akhir tahun terus tahu-tahu dapat terus ikut korupsi, ya nyesek banget tuh ya. Gak pas-pas amat itu saya bilang, kecuali yang memang punya punya bakat kekejaman tinggi tuh angkut semua itu agak repot tuh dunia buat saya tuh ya. Tentu yang punya niat jahat, kalau saya gini, orang salah tuh obatnya diperbaiki, yang jahat yang dipidana. Kalau cuma salah ya perbaiki ya. Tapi saya juga paham nggak semua orang menganut seperti yang saya pahami. Yang tahu, yang banyak adalah yang salah yang dipidana. Kalau salah obatnya diperbaiki, yang jahat yang mesti dipidana. Begitu Bang Aceh. Oke. Pak Arsin, mohon izin. Prof. Widi, Pak Narendra, artinya kalau saya bisa simpulkan, sebaiknya memang yang minoritas maupun mayoritas sebaiknya memang tertulis ya Pak, karena pasti dalam mendirikan sebuah perusahaan saya yakin kesemuanya merasakan manfaatnya ya Pak gitu. Dan mungkin apakah ini berarti sebaiknya para notaris ini mulai mereview kembali surat pernyataan tadi gitu ya, untuk bisa lebih dipertimbangkan lagi gitu kalimat-kalimat yang mungkin nanti bisa jadi dispute Pak di kemudian hari gitu kali ya Pak? Kan enggak sih, sebetulnya enggak serepot itu sih, kan offset tuh ya. Kalau dia minoritas kecil banget nggak bisa mutusin apa-apa, gini bagaimana bisa dianggap punya offset? Kan minoritas nggak bisa ambil keputusan, kecuali dia ikut setuju, nah itu lain cerita. Tapi kalau dia sebagai minoritas beda pendapat, ya nggak ikut lah. Ya kecuali sebagai minoritas ikut pendapat karena tahu akan mendapatkan undue advantage, kemanfaatan yang tidak sah. Saya ikut setuju nanti dapat bagiannya gitu. Tapi kan gini ya, nggak segampang yang saya omongkan ya jadi penyidik tuh. Kadang-kadang deg-degannya udah ketinggian sih. Nggak semudah itu loh kita nemukan adanya kesamaan offset. Ya, panjang jalannya. Termasuk saya juga punya kewajiban, misalnya tadi ngecek apakah kewajiban itu form-formnya sudah diisi apa tidak. Kalau tidak ada form, saya mesti pastikan betul apakah dia punya niat jahat yang sama. Nggak gampang ya, walaupun dalam praktek kesannya, gampang banget nih keangkutnya, nggak semudah itu ya. Dan kita nggak bisa lihat seberapa jauh sih kontribusi dia sehingga dapat terjadinya suatu tindak pidana. Nggak segampang yang kita bayangkan ya. Gitu Mbak Mila ya. Siap Pak. Oke. Raden Mila, saya kira cukup ya. Ya Pak, masih ada sih Pak, tapi ya udah deh Pak, nanti lagi aja. Ya, saya kira mungkin Prof mau menanggapi apa yang di. Ya sama saya tadi penjelasan dengan Dr. Narendra, sepanjang tidak ada niatnya itu dia tidak memberi persetujuan dan diambil, maka baru diketahui di belakang hari ya itu bisa dikembalikan. Oh ternyata ada kejahatan toh ini bisa dikembalikan. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali, maksud dia mau dikenakan kan nggak bisa. Karena mensrea dan aktuarius itu harus nyambung, harus connect gitu. Gitu Pak Dokter. Ini HP saya habis baterai ini agak reda ini. Oke. Kebetulan juga kita kayaknya udah mau habis nih waktunya juga ya, udah melampaui dari yang ini. Saya kira terima kasih sekali kepada Prof. Pak Dokter. Iya, Pak Dokter Narendra. Sama-sama Prof. Widi. Siap. Selamat malam. Salam. Sampai ketemu di terima kasih kembali kepada Prof. Widi, kemudian Dr. Narendra ya. Dalam kesempatan ini saya akhiri ya, konklusi masing-masing lah. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arsin Lukman. Akhirnya kepada para peserta, seluruh peserta webinar pada malam hari ini, demikianlah acara kuliah umum malam ini. Semoga penuh manfaat bagi kita semua. Pemaparan dan diskusi yang sangat menarik. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan atas perhatian dari Bapak, Ibu semuanya. Salam sehat, salam Pancasila. Stay safe, stay healthy, and stay happy for everyone. Izin kami mundur diri dari webinar ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Dokter.